Pernahkah Anda berpikir bagaimana perkembangan asuransi jiwa syariah di Indonesia? Di tengah potensi umat muslim terbesar di dunia, ternyata perusahaan asuransi jiwa syariah memiliki cerita yang menarik. Di tengah pertumbuhannya yang cukup solid, ternyata banyak tantangan yang harus dihadapi dalam menghadapi regulasi dari Bank Indonesia dan OJK. Lalu bagaimana strategi jitu bagi perusahaan asuransi jiwa syariah dalam menghadapi tantangan regulasi dari Bank Indonesia dan OJK? Mari kita lihat dulu kondisinya. Saat ini, industri asuransi jiwa syariah mencatatkan tren positif. Ini ditopang oleh adanya kesadaran masyarakat betapa pentingnya memiliki perlindungan berbasis syariah. Banyak perusahaan asuransi syariah yang sudah mencatatkan aset dan kontribusi yang cukup solid di tengah kondisi ekonomi yang menantang. Ini didukung pula oleh semakin berkembangnya ekosistem ekonomi syariah di tanah air. Namun, di tengah perkembangan industri asuransi jiwa syariah yang positif, masih ada penetrasi pasar terhadap kondisi asuransi jiwa syariah yang masih kecil dibandingkan dengan industri asuransi konvensional. Saatnya asuransi jiwa syariah tidak hanya fokus terhadap proteksi, tapi bagaimana fokus strategi terhadap kemitraan dengan bank syariah, dengan produk investasi misalnya, dan lalu bagaimana memaksimalkan kanal-kanal digital untuk memperoleh penetrasi pasar yang cukup solid. Potensi besar terhadap penetrasi pasar industri asuransi jiwa syariah otomatis akan diawasi ketat oleh Bank Indonesia maupun OJK. Hal ini tentunya untuk menjaga stabilitas dan kepercayaan publik. Lalu, apa saja fokus utama regulasi Bank Indonesia dan OJK yang akan dilakukan oleh industri asuransi jiwa syariah? Ada 3 fokus regulasi yang akan diterapkan oleh asuransi jiwa syariah di Indonesia terhadap pemenuhan untuk regulasi kepada OJK dan Bank Indonesia. Peraturan yang pertama adalah POJK nomor 23 tahun 2023 terkait penguatan kelembagaan dan permodalan. Poin utamanya adalah bagaimana penguatan kelembagaan dan permodalan ini mengatur terkait modal minimum yang harus disetor oleh perusahaan asuransi jiwa syariah. Lalu bagaimana tantangan dan strateginya? Ternyata dengan modal yang cukup tinggi, perusahaan asuransi jiwa syariah ini harus melakukan pemisahan entitas atau spin-off. Yang tadinya unit usaha syariah harus berdiri sendiri, memiliki entitas sendiri. Lalu strateginya apa? Pertama, bisa mencari investor strategis, atau juga melakukan penawaran saham umum, atau juga bisa melakukan penyihatan keuangan agar memenuhi modal minimum yang dipersyaratkan oleh OJK. Peraturan yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 terkait pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Tantangan terhadap Undang-Undang P2SK ini adalah perusahaan asuransi jiwa syariah dituntut untuk memiliki tata kelola yang transparan dan akuntabel. Lalu bagaimana strategi untuk menghadapi Undang-Undang P2SK ini? Perusahaan harus memperkuat good corporate governance dan meningkatkan risk management atau manajemen resiko berbasis syariah. Lalu juga bagaimana perusahaan asuransi syariah harus mematuhi kebijakan terhadap Dewan Pengawas Syariah. Peraturan yang ketiga adalah POJK nomor 12 tahun 2024 terkait perang melawan fraud. Poin utamanya adalah perusahaan dituntut untuk membuat kerangka kerja bagaimana memiliki atau strategi melawan fraud dengan efektif. Strateginya adalah perusahaan bisa berinvestasi pada IT yang cukup aman untuk melindungi nasabah, karena jelas tantangan yang krusial adalah perlindungan terhadap nasabah.
Lalu juga bagaimana perusahaan harus meningkatkan SDM yang kompeten untuk bisa mendeteksi fraud. Yang ketiga, jelas perusahaan asuransi jiwa syariah harus memiliki ekosistem yang cukup trustworthy atau dipercaya agar bisa memberikan kepercayaan bagi nasabah. Sekarang kita lihat bagaimana kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang ada di industri asuransi jiwa syariah di Indonesia. Berbicara kekuatan atau strengths, Indonesia merupakan salah satu penduduk dengan populasi muslim terbesar di Indonesia, dan ini merupakan salah satu kekuatan agar industri asuransi jiwa syariah bisa melakukan penetrasi yang cukup besar di Indonesia. Ditambah lagi dengan adanya konsep tabaru atau tolong-menolong dan keharusan patuh terhadap konsep syariah, ini merupakan strength, kekuatan bagi industri asuransi jiwa syariah. Kelemahannya seperti apa? Berbicara terkait kelemahan, yang pertama adalah terkait literasi, bahwa masyarakat Indonesia tingkat literasi terhadap keuangan syariah masih rendah. Yang kedua, ditambah lagi dengan regulasi dari POJK bahwa perusahaan asuransi jiwa yang melakukan spin-off atau harus berdiri sendiri sebagai entitas, ada aturan untuk memiliki modal minimum. Itu merupakan kekurangan yang dihadapi oleh industri asuransi jiwa syariah. Lalu peluangnya apa? Peluangnya adalah bahwa pemerintah saat ini sangat mendukung terhadap ekosistem keuangan syariah di Indonesia. Ditambah lagi dengan bonus demografi di Indonesia merupakan salah satu peluang agar industri asuransi jiwa syariah bisa meningkatkan penetrasi yang cukup tinggi di masyarakat. Ancamannya seperti apa? Ancamannya adalah yang pertama adalah regulasi terkait modal minimum tadi yang harus disetor oleh perusahaan asuransi jiwa syariah yang akan melakukan spin-off. Dan yang kedua sudah pasti bahwa persaingan ketat antara asuransi jiwa syariah dengan asuransi jiwa konvensional yang sudah cukup lama ada di Indonesia merupakan ancaman yang cukup serius bagi perkembangan industri asuransi jiwa syariah di Indonesia. Lalu, bagaimana strategi untuk adaptasi, inovasi, dan kolaborasi bagi asuransi jiwa syariah di Indonesia? Ini bukan hanya untuk bertahan, tetapi bagaimana industri asuransi jiwa syariah di Indonesia tetap unggul di tengah regulasi yang ketat. Yang pertama adalah terkait penguatan digitalisasi dan inovasi produk. Bagaimana industri asuransi jiwa syariah ini bisa kuat dalam digitalisasi dan inovasi produk yang cukup relevan bagi nasabah-nasabah saat ini. Yang kedua adalah bagaimana meningkatkan literasi dan edukasi. Ini tentunya industri asuransi jiwa syariah, perusahaan asuransi jiwa syariah harus aktif mengedukasi tentang perbedaan mendasar antara asuransi jiwa berbasis syariah dan konvensional. Lalu yang ketiga adalah bagaimana perusahaan asuransi jiwa syariah ini harus bisa melakukan sinergi dengan lembaga syariah lain. Ini bukan hanya meningkatkan basis nasabah yang sudah teredukasi, tetapi menguatkan ekosistem dalam produk dan layanan berbasis syariah. Regulasi terkait Undang-Undang P2SK, POJK 23, dan POJK 12 memang menantang. Tetapi esensinya adalah untuk memperkuat industri dan meningkatkan perlindungan konsumen serta mendorong efisiensi. Mereka yang berhasil adalah mereka yang mampu mengubah tuntutan regulator menjadi standar operasional yang pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat.